kesempatan berikutnya ini saya silakan kepada Pak Step. Pak Step ini usianya masih muda. Ketika yang lain, milenial yang lain lagi berupaya untuk menata, berupaya untuk belajar berpolitik, beliau langsung menantang yang besar di Jakarta. Beliau mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI. Sebelumnya beliau juga pernah berpolitik, kalah, tapi tidak pernah putus asa. Beliau maju. Kepada Pak Step kami persilakan. Saya kata-kata. Ya, selamat malam untuk semuanya. Melalui perkenalan Jadi Beo dari Ponto Pepa, kota kecil yang nanti akan maju. Santo Pina. Mantap. Cak masalah itu kan. Saya domisili di Bali dan juga di Jakarta. Pendidikan saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan doktoral saya di Doktor Ilmu Politik di Jakarta. Di tahun 2024 saya maju sebagai calon DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Sebetulnya nomor urut ada, tapi karena sistem nomenklaturnya masih diubah, jadi nanti akan diumumkan mungkin Oktober awal. Perkenalan singkatnya begitu. Yang saya hormati Asidaku, Pak Moderator, Kak Iraku, Kak Pascal, Kak Ino, Agu Tadaku, Kesa, Sanggeda, Kesa-Kesa, AC yang hadir malam ini, Agu orangnya Kak Ekole, Kenu. Jadi ada 2 kartininya kita malam ini. Tiga. Ada lagi di dalam yang lain. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Ino itu adalah testimoni empiris. Jadi testimoni empiris itu yang berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang dialami oleh Pak Ino. Kurang lebih seperti itu. Itulah gambarannya politik. Sama juga yang disampaikan oleh Pak Pascalis itu adalah testimoni empiris. Nah, karena beliau juga sudah berapa kali maju di panggung ini, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Pascalis itu ya kurang lebih mendekati yang sebenarnya. Nah, saya tidak masuk ke konten mengenai pola-pola itu. Saya masuk pada poin-poin yang pertama begini. Tadi Ase Iron menjelaskan pemilu 2024 itu 52% itu diisi oleh pemilih pemula sampai pemilih anak muda. Saya termasuk anak muda. Jadi saya genap 40 tahun sekarang, ulang tahun bulan kemarin. Kami ini masih termasuk pemilih anak muda, generasi muda. Jumlahnya 52%. Maka tidak hanya di Indonesia, data-data di Asia, di keseluruhannya, dan juga mungkin di beberapa negara lain, minus Eropa, bahwa sekarang kita sedang mengalami yang disebut dengan bonus demografi. Peran anak muda itu menjadi kunci bagaimana peradaban ini akan digeser, akan diubah seperti apa. Itu secara global ya, bicara tentang peradaban, bicara tentang peran anak muda. Sekarang kita tarik ke Manggarai Barat ini, skop kita lebih kecil ya, karena kita ada di Lembor. Saya dulu SMP di SMP 1 Lembor ini, tadi di asal anggota, gua salah anggota dan selalu 4 tahun ulang. Kami kesehariannya cari sayur di sekitar untuk makan, saya asrama di sini dulu. Maka kepentingan Manggarai Barat ini ke depan menjadi sentris. Kenapa harus sentris? Kita diuntungkan dengan pembangunan mega proyek dari negara. Jumlahnya triliunan dan satu-satunya kawasan di Indonesia Timur yang mendapatkan suntikan dana besar itu Labuan Bajo. Satu-satunya. Lalu saya membayangkan terjadi krisis ketokohan. Krisis ketokohan itu adalah implikasi atau dampak dari tidak dibuatnya pola regenerasi. Ini penting. Kami kalau di kampus juga, profesor yang mengajar saya juga membahas tentang apa peran-peran, apa pentingnya menjadi bagian untuk menggerakkan regenerasi. Bahwa suatu saat, ada contoh di negara lain,
kekurangan anak muda, kekurangan calon-calon tokoh potensial masa depan. Manggarai Barat dan juga NTT ke depannya akan seperti itu. Kita masih ingat di 10 tahun sebelum ini banyak kejadian orang-orang dari Jakarta dikirim ke Flores untuk cari suara di Flores atas nama masyarakat kita. Ada yang terpilih, tapi tidak membawa kepentingan kita. Jadi saya melihat ini adalah sebuah kecelakaan yang memang kita diamkan. Maka saya dan dibantu oleh Pak Bento melakukan gerakan sosialisasi secara menyeluruh mulai dari tahun 2022 awal hampir ke seluruh daratan Flores, lebih-lebih di Manggarai Barat. Saya selalu menyuarakan pentingnya anak-anak muda naik ke level berikutnya sehingga kita tidak kekurangan tokoh. Jadi saya membayangkan besok di pemilu 2024 ini ada satu-satunya untuk pertama kalinya dari Manggarai Barat yang terpilih jadi DPR RI. Itu yang saya impikan. Kita di Manggarai Barat ini sebetulnya menjadi kota yang diidam-idamkan oleh banyak kabupaten di NTT ini. Saya berkeliling hampir ke semua daratan di sini dan semuanya menaruh rasa iri. Pembangunan, investasi dan sebagainya besar sekali. Bagaimana kalau tidak ada sosok atau tokoh-tokoh sebagai estafet berikutnya? Nah, kalau kita tarik ke Lembor ya, ini bukan bicara tentang wilayah atau rumah tangga kita di Lembor, tapi ini bicara ego wilayah juga, bahwa saya pikir sepakat orang Lembor itu cukup diperhitungkan di Manggarai Barat. Asal contoh ya, kita sangat diperhitungkan. Ini bukan meninggikan badan, tapi inilah realitas. Maka ini menjadi kebanggaan kita bersama. Kita ingin menunjukkan yang lebih jauh lagi bahwa orang Lembor juga bisa terbang lebih jauh lagi. Lagi-lagi saya mengingatkan kita semua bahwa penting sekali untuk mendukung, mendorong yang muda sebagai bagian dari generasi. Ayo kota, itu luka aku sesuatu. Yang tua-tua terus dorong, terus yang muda, yang tamat kuliah ini mau diapa ya? Saya membayangkan ada suatu kecelakaan misalnya, yang tua ini selesai, tapi yang muda belum disiapkan. Maka yang terjadi, wilayah kita atau daerah kita ini dipimpin oleh orang yang tidak tahu sama sekali kebutuhan kita di sini. Maka dari tempat ini saya mengajak bahwa kesadaran publik atau kesadaran bersama kolektif untuk mengingatkan kembali, karena pemilu 2024 ini banyak sekali anak-anak muda yang mengambil bagian menjadi calon legislatif, baik di level kabupaten, level provinsi maupun level DPR RI. Ini adalah momentum menunjukkan bahwa kita punya semangat yang sama, mendorong anak-anak muda menjadi orang yang duduk paling depan untuk generasi berikutnya. Jadi kita ini membuat pola dari atas ke bawah, jadi tidak melupakan ekor kita. Kalau kita terus memberikan pada yang atas saja, maka yang ke belakang hilang. Jadinya kami contoh ambil itu lambat laun ada juga rasa skeptis, ada juga rasa bukan keminderan, tapi ketidakpercayaan pada keluarga sendiri. Gopta, maju aku makin itu polisi. Ini adalah bahaya yang sangat besar sekali ketika pikiran diaspora atau pikiran-pikiran kami yang di rantau ini sudah mengarah ke situ. Maka ini mengingatkan kembali kita semua. Saya pikir Itekot Maino, Lonto VGO, ganda-ganda di sini banyak saudara-saudara kita, adik-adik yang merantau, yang kuliah dan sebagainya. Kita juga perlu mempersiapkan ruang untuk mereka pada waktu-waktu berikutnya. Jadi singkat kata dari saya ingin menggaungkan pola regenerasi pada pemilu 2024 bahwa saatnya kita memikirkan untuk menciptakan tokoh baru dari anak-anak muda sebagai garda depan. Bukan melupakan yang tua. Saya pernah dengar ada politisi yang bilang, saya pernah muda tapi dia belum pernah tua. Dia lupa bahwa di dunia ini sekarang yang melakukan perubahan atau yang menggerakkan perubahan di banyak teknologi, ekonomi, itu anak-anak muda. Kalau kita tidak kasih tempat ruang kepada anak muda, ini cilaka juga. Saya pikir pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang tidak
memikirkan jangka panjang, tidak memikirkan bagaimana generasi ke depan. Jadi kurang lebih itu dari saya. Saya pikir ada sesi diskusinya nanti. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Step.